Welcome back bersama saya Anthony di RC Indonesia. Di video kali ini saya akan membahas tentang perbedaan dua RC ini. Kalian pasti udah pernah tahu dong ya, ini dari brand Nikon tuh. Dan ini dari brand Axial. Nah, saya tuh tertarik banget untuk membahas perbedaan kedua brand ini karena kenapa? Karena yang kita tahu ya selisihnya kan lumayan jauh ya. Nah ini kalau di Kong kan di harga 7,5 juta dan kalau untuk Axial kan di harga 950. Nah perbedaannya itu kan 2 juta lebih ya. Jadi lumayan lah ya kalau bagi-bagi kalian-kalian pemula nih yang mau milih-milih RC, pasti kalian penasaran dong kok bisa mahal Axial, kenapa gitu kan, kok Ikong bisa lebih murah. Padahal Ikong lebih murah pun buat quality barangnya juga nggak jelek gitu ya. Nah, makanya di video kali ini saya akan mengajak kalian semua nih, kita lihat nih perbedaannya tuh apa sih di antara dua RC ini. Kenapa bisa bedanya mahal gitu kan, bedanya jauh gitu. Atau karena brand, atau karena Ikon kan baru-baru keluar kan belakangan gini itu kan. Kayak kita kupas tuntas di video kali ini. Tonton terus ya. Nah, di video kali ini pertama saya akan menjelaskan perbedaannya secara yang di eksterior dulu ya. Jadi kayak di bodinya, velg gitu. Nah, kalau untuk di Kong sendiri, dia udah dapat bumper ya, bumper tapi masih plastik nih. Sedangkan kalau di Axial bumpernya hanya begini aja gitu loh. Ya, biasa banget. Jadi mesti di upgrade. Kalau di Kong kita nggak perlu upgrade sih, paling kalau mau upgrade ke metal gitu kan. Tapi kalau di upgrade pun kita bingung karena sih dia udah terintegrasi sama lampunya. Dia lampu ini bisa nyala buat untuk sennya. Nah ini juga masih plastik. Nah perbedaan kedua di grillnya ini, kalau Yikong tuh nggak bolong ya. Kalau di Axial dia bolong, tuh bolong. Lalu untuk di fendernya, fender depan dia juga udah terintegrasi sama lampu kan, ini lampu. Nah sedangkan bahan ininya nih, fendernya ini dia Lexan ya, beda dengan Axial. Kalau Axial meskipun belum terintegrasi sama lampu tapi sudah plastik, hard plastik ya, bedanya. Untuk detail di atas, Ikong cuma begini aja ya. Ini buat dudukan apa sih kurang tahu deh. Sedangkan kalau Axial sirip begini. Nah untuk detail wipernya Axial lebih detail sih. Untuk detail ini ya, bodinya. Kalau misalnya Yikong tuh dia lebih detailnya ke aksesorisnya. Jadi kayak misalnya lampu ini udah nyala juga nih, terintegrasi semua. Lampu LED juga ini bagus punya gitu, jadi terang. Sedangkan kalau misalnya ya Axial ya begini aja gitu kan, belum dapat roof rack. Sedangkan kalau yang Yikong ini udah dapat roof rack. Udah gitu yang kerennya dari Yikong ini dia tuh two tones ya. Jadi itu dua warna, di sini tuh black dove, sedangkan sini tuh warna apa namanya, mengkilap gitu loh. Kalau misalnya Axial kan kilat semua ya. Ini versi gladiatornya sih, tapi kurang lebih sama lah ya sama yang versi Jeepnya juga tuh ya. Untuk interiornya juga tuh Rubicon juga Yikong juga udah ada ininya, interiornya tuh. Ini untuk interior bagian depan nih seperti ini. Nah kalau untuk Axial, nah dia juga udah ada interior yang depannya juga begini gitu. Kurang lebih kalau interior sama lah ya gitu. Dan kalau misalnya di Axial ya, lampu depannya cuman kayak stiker gini, ada lampu doang kan gitu. Sedangkan kalau di Ikong ini dia tuh udah kayak ada ornamen plastiknya dalam sini loh. Jadi kayak ornamen mikanya gitu loh di dalamnya juga. Jadi bener-bener lebih
realistis banget gitu ya. Jadi untuk kalau saya bilang sih, kalau saya lebih prefer ke Ikong untuk aksesoris ya. Nah, kita lanjut lagi ke bagian servo bawah lah ya. Servo dulu nih ya, kita bahas karena yang kelihatannya servo nih. Nah, untuk Ikong itu ya, tuh servonya udah di bawah ya. Udah gitu dia di servonya ada pengaman servo nih. Ini tuh main ya, dalamin oli. Jadi kalau misalnya dia terlalu tertekan, dia jadi kayak bisa ngepres gitu. Jadi ada nggak langsung gimana ya, tekanannya nggak terlalu berat karena di sini ada shock servonya ya. Sedangkan ini juga ini udah metal nih ya, metal nih ya. Sedangkan kalau di aksial dia masih pakai servo atas, makanya kenapa dia masih ada panhardnya tuh. Dia masih menggunakan panhard karena servo atas, sama-sama udah metal juga gitu. Sama-sama udah gardan portal juga ya tuh. Ini bentuk gardannya aksial, ini bentuk gardannya Ikong. Gardan portal juga agak beda ya. Kalau saya sih lebih prefer ke Ikong juga ya, soalnya gardannya lebih kayak tebel gitu loh, lebih oke sih dilihatnya dibanding punya aksial tuh kayak kurus gitu. Untuk detail shocknya, dia kalau untuk Ikong range spare-nya ini jauh-jauh ya. Kalau untuk aksial range spare-nya itu deket-deket tuh ya. Bukan masalah ini saya naikin atau turunin ya, tapi tetap kalau dinaikin pun tetap dia deket-deket. Sedangkan Ikong jauh-jauh. Nah, ini untuk velgnya. Untuk bahan karet bannya di aksial dia lebih gerigi, lebih besar-besar ya. Sedangkan kalau di Ikong halus, agak lebih halus ya, bukannya halus. Nah, kalau di ban ini saya lebih condong ke aksial. Dia kayak build quality bahannya lebih bagus ya. Tuh. Kalau velg dia udah bitlock ya. Ini masih plastik, kalau ini kayaknya aluminium yang ininya ya. Sedangkan kalau aksial bitlock tapi plastik semua. Tuh. Kempukan bannya aksial jauh lebih berkarakter sih kalau untuk bannya ya, lebih legit. Kalau ini kurang. Oke, kita beralih ke bagian belakang dulu ya sebentar. Nah, untuk bagian belakangnya nih ya, nah ini udah ada stiker jeepnya ya. Oh ya, Ikong juga dapat ya, untuk bagian stiker jeepnya dia dapat 2. Buat di depan mungkin sama-sama buat di belakang. Nah, tuh kalau Ikong menang lagi untuk aksesorisnya ya, dia dapat ini juga nih, meskipun hanya plastik gitu. Kalau di aksial nggak dapat apa-apa sih dia. Nah, terus oh iya, untuk lampu belakangnya, kalau aksial lampu depan dan lampu belakangnya itu dia standby on terus ya. Jadi cuma terintegrasi ya, cuma nyala lampu aja gitu. Dia mau ngerem mau apa tetap nyala. Sedangkan kalau di Ikong dia tuh lampu belakangnya keren banget. Lampu depan lampu belakangnya keren semua ya. Dia ada sennya, ada lampu mundurnya, ada lampu ngeremnya gitu loh. Dan lampu mundurnya pun dia 2 biji di sini. Jadi bener-bener keren banget, terintegrasi banget gitu loh. Untuk brand Yikong ya, sedangkan kalau aksial enggak. Nah, ini penampakan gardan belakang.
Nah kalau Yikong udah ada kayak panhard belakang kali ya, kalau ngomong ini kurang tahu deh. Sama-sama udah ganti portal juga depan belakang ya. Ada portal. Untuk belakang saya pikir sekian deh ya. Nanti kita akan beralih ke mesin. Wait. Nah ini penampakannya kalau sama-sama dari depan nih. Ukuran ban aksial lebih tinggi ya, lebih besar. Oh ya, nanti untuk di Kong dia juga dapat nih kayak lampu plat plat nomor gitu loh, dapat di Kong. Oh di aksial cuma begini aja. Nah yang kerennya lagi nih dari Kong nih ya, ini pembukanya udah pakai magnet, jadi tinggal dibuka, udah gitu di belakangnya dia sudah ada kayak ini loh tuh, jadi dia udah terintegrasi semua tuh kan, apa kabarnya rapi ya, terintegrasi semua. Nah kalau kerennya di aksial, meskipun dia bukanya masih pakai 4 seperti begini nih, bukan magnet. Nah kalau ini kan ada magnetnya nih ya. Kalau aksial kerennya buka masih begini ya tuh, lampunya juga terintegrasi juga cuma begini aja tuh. Simple banget ya, interiornya semua sama-sama dari Lexan semua. Nah, kalau dibuka begini tuh interior axial. Nah kalau misalnya si Kong ini udah ada ininya loh tuh, udah ada, jadi dia apa namanya sih, engselnya gitu loh ya. Nah yang keren di aksialnya juga nih, dia udah ada ini, jadi kayak apa namanya, kayak mesin gitu loh, kayak mesin, namanya apa kita bilang ya, kayak aksesoris, bukan aksesoris sih ya, namanya apa ya, aduh saya jadi lupa. Ini servo dia di sini ya, sedangkan kalau kan tadi di bawah. Fender dua-duanya udah dapet ya. Fender aksial lebih unggul ya, dia pakai hard plastik. Kalau ini kayak pakai Lexan aja. Kalau ini benar-benar hard plastik. Terus hard plastik sampai ini juga hard plastik. Icon juga hard plastik ya. Nah sistem dia antara Icon dan aksial, kalau Icon kan mirip Traxxas ya, dia ada kayak lock dan unlock diferensialnya, ada 2 speed nih. Nah sedangkan kalau di aksial ini dia cuma ada dik doang, dik. Jadi roda belakang nanti ngunci, dia belok, jadi otomatis memperdekat rasio putarnya dia, rasio beloknya dia. Nah ini untuk didiknya. Sedangkan kalau di Kong dia pakainya unlock diferensial gitu loh, beda ya. Baterai dia lurus begini, sedangkan kalau aksial nyamping begini. Dia bisa 2 baterai sih, bisa 2 di sini, tempat baterainya disediain 2, bisa di sini, bisa di sini ya. Untuk wheelbase-nya yang Gladiator ini lebih panjang nih, wheelbase-nya gitu. Nah ini untuk on off-nya dia udah di
ada karetnya ya. Dan kalau di ini Yikong tidak ada. ESC dalam sini, sedangkan kalau misalnya aksial ESC udah terintegrasi dia sama apa namanya nih, receivernya ya, bukan ESC nya ini nih udah terintegrasi sama receivernya. Kalau misalnya ini kan receivernya di sini, ESC di sini itu udah gitu. Dia kalau aksial dia motornya di depan, sama sih motornya dua di depan ya. Model motornya begini, sedangkan kalau aksial begini, motornya depan sini kalau aksial. Bener gak sih? Iya kayaknya. Motornya mana ya? Oh iya bener, depan sini nih. Gitu. Oh iya nih, terus kalau nanti itu kita bahas pas di kayak kaki. Nanti saya bahas nih. Kalau untuk dalaman sih begitu ya. Sama-sama juga udah ada ini. Supaya body nggak kayak melentur gitu loh. Ada semua aksial. Oke, kita akan balik ke kayak kaki. Nah, ini kaki daripada Yikong dan aksial. Nah, pertama saya bahas kelebihan Yikong dulu ya. Kalau Yikong dia sudah pakai aluminium ya, stainless aluminium. Sama sini aksial juga pakai aluminium. Nah, yang bedanya itu di sini. Axle ya. Axle ini udah besi. Besi semua. Sedangkan kalau di aksialnya plastik. Tuh, ya. Terus dia udah ada ini nih. Kabel untuk lock dan unlock diferensialnya. Sudah, kalau di aksial dia tidak ada karena dia nggak punya fitur itu ya. Kalau ini ada tuh. Ini buat unlock lock mode depan, ini untuk mode belakang. Kalau dari bawah kayaknya hanya itu aja ya keunggulan Yikong. Nah, demikian tadi kita perbedaan antara brand Yikong dengan brand aksial ya. Nah, kesimpulannya, kalau menurut saya, kalau misalnya kita untuk pemula, sebenarnya dua-duanya itu ada plus minusnya ya. Kalau saya sih lebih prefer kalau misalnya budget terbatas ke Yikong, karena nggak kalah bagus juga ya untuk Yikong ini. Semua udah terintegrasi dari lampunya, cat paintingnya pun semua bagus ya. Aksesorisnya pun udah lengkap gitu kan. Udah gitu juga dari segi apa ya, teknologinya udah ada lock dan unlock diferensial juga, ada dual speed gitu kan, low dan high speednya. Udah gitu juga servonya dia ada ada shocknya, jadi untuk pengaman servo namanya. Udah gadan portal juga gitu kan. Oke sih, worth it dengan harga segitu ya. Sedangkan kalau misalnya di aksial, kalau menurut saya kayak cuman kelebihan di build quality-nya doang sih, dari kualitas bahan-bahannya lebih oke ya, tapi nggak banyak sih. Karena kan dengan perbedaan 2 juta ya lumayan juga ya
Kalau saya sih 2 juta mendingan saya buat upgrade velg segala macam atau apa ya, atau upgrade motor segala macam, ESC segala macam gitu loh. Tapi kalau misalnya namanya brand ya gitu kan, pasti kan Axial lebih oke lah ya gitu kalau untuk brand nama ya. Tapi kalau untuk saya ibaratnya pemula, saya sih lebih memilih brand Nikon sih ya, karena cukup banget sih, cukup banget. Karena saya juga ada pemakaian Nikon juga dari dulu nggak pernah ada masalah sih ya, sama si Axial juga nggak pernah. Jadi maksudnya tuh build quality-nya bagus gitu loh, nggak apa, meskipun dia lebih murah nggak jelekan juga gitu loh. Nah gitu sih kalau menurut saya ya. Tapi kalau misalnya kalian lebih menyukai ya brand Axial, itu tergantung pilihan anda masing-masing sih ya gitu loh. Oke deh, sekian video saya kali ini untuk mengenai dua brand ini. Kiranya kalau kalian suka, kalian bisa like, subscribe. Terus kalau misalkan ada yang mau tanyain, kalian bisa langsung aja tuh coret-coret di kolom komentar ya. Gitu, apa yang kalian masih mau pertanyakan gitu kan tentang dua brand ini nih. Ya, gitu. Oke. Thank you semuanya. Bye-bye.